Mujaddid Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur harus selalu kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, karena atas segala nikmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki iman kita, keimanan dan amal ibadah kita. Pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai bab kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Yang artinya kurang lebih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Surah At-Taubah ayat 119. Artinya, bertakwalah kepada Allah dengan meninggalkan sesuatu yang dilarang dan bersamalah kamu dengan orang-orang benar dalam niat, perbuatan, dan ucapan. Was-sadiqina was-sadiqati, laki-laki dan perempuan yang benar. Surat Al-Ahzab ayat 35. Maksudnya orang-orang yang benar dalam segala kondisi. Falau sadaqullaha lakana khairan lahum. Padahal jika mereka benar-benar beriman kepada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Surat Muhammad ayat 21. Maksudnya, jika mereka benar-benar dalam keimanan dan ketaatan kepada Allah. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar, wa innar rajula la yakdhibu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Hadis muttafaqun alaih. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, sesungguhnya kejujuran menunjukkan kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu menunjukkan ke surga. Dan sesungguhnya seseorang yang senantiasa melakukan kejujuran sehingga ia dicatat di sisi Allah sebagai seorang yang jujur. Dan sesungguhnya berdusta itu menunjukkan kepada perbuatan buruk. Dan sesungguhnya perbuatan buruk itu menunjukkan kepada neraka. Dan sesungguhnya seseorang yang senantiasa berdusta sehingga ia dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Hadis muttafaqun alaih. Al-birru ialah sebutan untuk sesuatu yang menghimpun semua kebaikan. Sedangkan al-fujur ialah perbuatan-perbuatan yang buruk. Al-Qurtubi berkata, merupakan kewajiban setiap orang yang mengenal Allah agar senantiasa berlaku jujur dalam ucapan, ikhlas dalam perbuatan, dan bersih dalam keadaan. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka ia dapat menyusul orang-orang yang baik dan sampai kepada ridho Zat Maha Pengampun. Sungguh, Allah telah memberikan petunjuk semua itu melalui firman-Nya ketika menyebutkan kondisi 3 orang yang bertobat. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Surat At-Taubah ayat 119. An Abi Muhammadil Hasani ibnu Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhuma qala, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka, fa inna sidqa tuma'ninatun wal kadhiba ribatun. Rawahu Tirmizi wa qala haditsun sahihun. Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, saya menghafal sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Tinggalkanlah segala hal yang engkau ragukan, beralihlah kepada segala yang engkau tidak ragukan, karena sesungguhnya kejujuran merupakan ketenangan dan dusta merupakan keraguan. Hadis riwayat Tirmizi, dan ia berkata hadis ini sahih. Yari buka artinya tinggalkanlah segala hal yang engkau ragukan kehalalannya dan beralihlah kepada yang tidak engkau ragukan. Intisari hadis ini yang pertama, hadis ini dijadikan referensi untuk berdiam ketika menemui sesuatu yang subhat. Barang siapa yang menjaga diri dari subhat, maka ia membersihkan agamanya dan kehormatannya. Yang kedua, hadis ini terdapat isyarat untuk kembali pada hati nurani dan jiwa yang jernih ketika menghadapi keraguan, karena sesungguhnya karakter jiwa seorang mukmin akan merasa tenang dalam kejujuran dan menjauhi kebohongan. An Abi Sufyan Sakhr bin Harbin radhiyallahu anhu fi hadithihi tawili fi qissati Hiraqla qala Hiraqlu famadha ya'murukum, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Sufyan qultu yaqulu u'budullaha wahdahu la tusyriku bihi syai'an watruku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis salah was sidqi wal afafi was salati. Muttafaqun alaih. Dari Abu Sufyan bin Sakhr bin Harb radhiyallahu anhu dalam hadisnya yang panjang mengenai kisah Raja Hercules berkata, apa ia perintahkan kepada kalian? Yang dimaksud ialah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Sufyan berkata, saya lalu menjawab. Beliau menyampaikan, sembahlah Allah yang Maha Esa, jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun, dan tinggalkanlah apa-apa yang dikatakan oleh nenek moyang kalian semua. Ia juga memerintahkan kita semua melakukan sholat, bersikap jujur, menahan diri dari keharaman, dan menyambung hubungan kekeluargaan. Muttafaqun alaih. Jujur termasuk di antara kemuliaan akhlak yang paling mulia. Jujur dicintai oleh Sang Pencipta dan para makhluk. An Abi Thabitin wa qila Abi Sa'idin wa qila Abil Walidi Sahl bin Hunayfin wa huwa badariyun radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man sa'ala Allah ta'ala syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazila syuhada'i wa in mata ala firashihi, rawahu Muslim. Dari Abu Thabit, dalam suatu riwayat lain disebutkan Abu Sa'id, dan dalam riwayat lain pula disebutkan Abul Walid. Sahl bin Hanif radhiyallahu anhu, dia adalah seorang yang ikut menyaksikan perang Badar, meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar mati syahid dengan sebenar-benarnya, maka Allah akan menyampaikan orang tersebut kepada tingkatan orang-orang yang mati syahid, sekalipun ia mati di atas tempat tidurnya. Hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis ini terdapat pesan bahwa sesungguhnya orang yang berniat sesuatu dari perbuatan baik dengan benar-benar dari dalam hatinya, maka ia akan diberi pahala meskipun apa yang diniatkan tersebut tidak terjadi. An Abi Khalidin Hakim bin Hizamin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in kazaba wa kataba muhiqat barakatu bai'ihima. Muttafaqun alaih. Dari Abu Khalid Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dua orang yang melakukan jual beli boleh memilih antara melanjutkan jual beli atau membatalkannya selama keduanya belum berpisah. Apabila keduanya bersikap jujur dan berterus terang, maka jual beli keduanya diberkahi. Akan tetapi
Jika keduanya berdusta dan menyembunyikan aibnya, maka dileburkan keberkahan jual beli keduanya itu. Muttafaqun alaih. Intisari dari hadis ini, yang pertama, keutamaan jujur dan motivasi untuk jujur. Tercelaknya dusta, memperingatkan dari berbuat dusta, dan sesungguhnya dusta merupakan sebab hilangnya keberkahan. Yang kedua, adanya khiyar majelis, hak untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli ketika masih di tempat transaksi. Alhamdulillah, pembahasan sudah selesai. Mohon maaf karena masih banyak kekurangan dan kesalahan. Tutup dengan doa. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.